Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan kembali melanjutkan penjelasan dari materi bab alat optik. Nah, di video sebelumnya saya sudah menjelaskan materi mengenai pemantulan cahaya pada cermin datar, dan di video ini saya akan lanjutkan pemantulan cahaya pada cermin cekung dan cembung. Kemudian untuk pembahasan soalnya, adik-adik silakan lihat di video mengenai pembahasan soal alat optik ya, yang pembahasan LKS Intan Pariwara. Itu nanti dia juga ada pembahasan soal cermin cembung dan cermin cekung. Nah, itu sebagai untuk contoh soalnya. Kemudian apabila ada hal yang ingin ditanyakan ya, atau ada yang ingin didiskusikan, silakan tulis aja di kolom komentar, atau juga bisa hubungi di sosial media yang sudah tertera. Kebetulan kita juga ada grup diskusi ya, yaitu grup Telegram. Nama grupnya adalah Diskusi Soal Fisika, silakan di search aja. Kemudian kita juga ada channel ya yang merangkup materi dari pembahasan LKS Intan Pariwara. Kemudian sebelum kita lanjut ke pembahasan materinya, bagi adik-adik yang belum subscribe ya, silakan diklik dulu tombolnya. Kemudian jangan lupa like dan share-nya. Terima kasih. Oke, langsung kita bahas saja. Yang pertama adalah pemantulan cahaya pada cermin cembung. Jadi perlu diketahui ya bahwasanya cermin cembung dan cermin cekung itu dia sama-sama cermin yang melengkung. Nah, untuk membedakannya adalah kalau cermin cembung, bagian depannya adalah bagian yang lebih menonjol. Sementara untuk bagian belakangnya itu adalah bagian yang lebih masuk ke dalam. Nah, ini bagian belakang dari cermin cembung. Kalau cermin cekung dia seperti ini berarti. Untuk bagian yang melengkung ke dalam ini itu bagian depannya, sementara bagian yang sebelah sini itu adalah bagian belakang untuk cermin cekung. Dan biasanya kalau di soal-soal itu dia ada bagian atau sisi yang diarsir. Dan biasanya kalau cermin cembung yang diarsir itu adalah bagian sisi yang sebelah sini. Oke ya, kita lanjut ke bagian-bagian penting yang harus dipahami pada cermin cembung. Yang pertama adalah titik fokus dan titik pusat kelengkungan cermin. Jadi, titik fokus dan pusat kelengkungan cermin atau R itu dia posisinya berada di belakang cermin. Nah, karena mereka ini berada di belakang cermin sehingga nilai F dan R itu dia akan selalu bertanda negatif. Itu sifat yang pertama dan yang kedua ya. Sifat yang ketiga adalah cermin cembung ini dia menyebarkan sinar atau divergen. Maksudnya itu adalah ketika ada seberkas sinar yang mengenai permukaan cermin cembung, maka nanti sinar tersebut seolah-olah dipantulkan dari titik fokus. Bagaimana pemantulannya? Itu akan saya jelaskan setelah ini ya. Sekarang kita coba dulu bahas mengenai penomoran ruangan pada cermin cembung. Nah, seperti yang terlihat di gambar, untuk ruangan nomor 1, 2, dan 3, dia posisinya berada di belakang cermin. Sementara yang berada di depan cermin itu adalah ruangan nomor 4. Kemudian yang menjadi sifat yang kelima ya, yang keempat kan penomoran ruangannya. Untuk yang kelimanya adalah setiap benda yang diletakkan di depan cermin cembung, mau dia jarak berapapun, nanti akan menghasilkan bayangan yang sifatnya selalu maya, diperkecil, dan tegak. Kemudian, bayangan yang dihasilkan pada cermin cembung itu dia selalu negatif, sehingga nanti ada yang namanya S-aksen ya, atau jarak bayangan, itu nilainya nanti akan selalu negatif. Jadi kalau seandainya di soal, dia sebutin jarak bayangannya misalnya pada cermin cembung itu misalnya sekitar 5 cm. Berarti pada penyelesaiannya, adik-adik silakan aja langsung tulis negatif 5 cm. Begitu juga untuk jarak fokus maupun jari-jari kelengkungan cerminnya. Langsung aja dibuat otomatis negatif. Kemudian yang terakhir saya mau bahas mengenai aplikasi ya dari cermin cembung. Nah, cermin cembung ini dia biasanya digunakan di kaca spion pada sepeda motor. Kemudian juga pada cermin pengawas jalan ya, yang biasanya kita lihat di tikungan. Kemudian juga bisa kita lihat di toko ya. Biasanya di toko-toko tuh kan ada cermin yang cembung. Nah, itu aplikasi dari cermin cembung.
Kemudian kenapa sih kok harus digunakan cermin cembung? Kenapa nggak cermin cekung? Nah, alasannya adalah karena bayangan yang dihasilkan oleh cermin cembung itu dia lebih kecil daripada ukuran yang sebenarnya. Sehingga area jangkauannya itu lebih luas. Nah, contohnya aja, coba deh nanti adik-adik berkaca gitu ya, bercermin di depan kaca spion, ukurannya sama nggak? Pasti dia ada terjadi pengecilan ukuran kan. Nah, itulah contoh dari cermin cembung. Nah, seperti janji saya tadi, saya akan menjelaskan bagaimana pemantulan cahaya pada cermin cembung. Nah, di sini kita akan membahas sifat-sifat sinarnya ya. Di sini tuh ada 3. Nah, biasanya nanti untuk menggambar pembentukan cahaya pada cermin cembung, kita tuh wajib menggunakan minimal 2 dari 3 sifat sinar istimewa pada cermin cembung. Oke, langsung kita bahas saja ya. Yang pertama adalah sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus. Nah, perlu diketahui bahwasanya garis sejajar yang warna putih ini adalah sumbu utama. Kemudian, F ini adalah titik fokus dan R adalah titik pusat kelengkungan cermin. Oke, paham ya? Yang pertama kita gariskan dulu sinar datang sejajar sumbu utama. Kalau sejajar berarti dia seperti ini kan? Nah, itu yang disebut dengan sejajar. Tapi dengan catatan gambarnya harus lurus. Nah, seperti ini gambarnya. Sinar datang sejajar sumbu utama. Dan perlu diketahui ya, di sini ada panah. Cuman nggak tahu deh kelihatan apa enggak, semoga aja kelihatan. Panah ke kanan ya. Kemudian ini yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama. Yang kedua adalah akan dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus. Jadi dia tuh pemantulannya tuh nggak sebenarnya gitu loh, cuman seakan-akan doang. Karena tadi kan sifatnya adalah divergen atau menyebarkan sinar. Nah, jadi karena dia seolah-olah, jadi di sini kita buat garisnya putus-putus. Nah, di sini kan sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus. Semoga paham ya. Ini dia panahnya ke atas. Semoga kelihatan deh. Oke, kita lanjut ya untuk sifat yang kedua. Yang sifat yang kedua adalah sinar yang menuju titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Nih, sinar datang menuju titik fokus ya. Kemudian dipantulkan sejajar sumbu utama. Nah, sifat yang ketiga, sinar yang menuju pusat kelengkungan akan dipantulkan kembali seolah-olah dari titik pusat kelengkungan cermin. Nah, jadi gini, garisnya cukup satu lurus saja. Yang satunya ini panah menuju pusat kelengkungan cermin ya. Yang satunya lagi ini panah setelah dia dipantulkan seolah-olah dari titik pusat kelengkungan cermin. Nah, oke, semoga paham. Kita lanjut ke persamaan yang terdapat pada cermin cembung. Nah, yang pertama, R adalah 2 dikali F atau F setengah dikali R. Kemudian, 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen, di mana S ini adalah jarak benda dan S aksen adalah jarak bayangan. Rumus yang terakhir itu adalah M sama dengan S dibagi S aksen atau H dibagi H aksen, di mana H ini adalah ketinggian benda, H aksen adalah ketinggian bayangan. Nah, ini tanda garis ini ya, saya lupa namanya apa. Dia itu menunjukkan kalau nanti seandainya ada angka yang negatif, maka hasilnya akan tetap positif. Kenapa? Karena biasanya kalau perbesaran itu kan dia lebih ke skalar ya, lebih ke angka. Dia tidak menunjukkan arah gitu loh. Jadi tidak perlu untuk tanda positif dan negatifnya aja. Misalnya kayak perbesarannya 3 kali, 5 kali gitu. Jadi bukan minus 5 kali ataupun minus 3 kali, seperti itu. Nah, ini untuk keterangannya lebih lanjut ya. Silakan dipahami dan dibaca. Oke, kita lanjut ke pemantulan cahaya pada cermin cekung. Nah, ini gambarnya udah saya jelasin ya tadi. Bagian depannya dia yang sebelah sini, yang lebih masuk ke dalam. Sementara untuk bagian yang melengkung ya, terlalu menonjol, itu dia bagian belakang cermin. Nah, ini bagian belakang cerminnya. Berbeda dengan cermin cembung tadi. Kalau cermin cembung kan dia R dan F-nya posisinya di belakang cermin. Nah, kalau R dan F dia berada di depan cermin. Begitu juga dengan penomoran ruangannya. Ini ada 1, 2, 3 di depan ya.
Malah yang nomor 4-nya itu berada di belakang cermin. Kemudian apabila kita lihat ya, ini kan dia di depan cermin, R dan F-nya. Karena R dan F-nya berada di depan cermin, maka nilainya itu dia selalu positif. Kemudian kalau tadi di cembung dia bersifat divergen, kalau cermin cekung dia bersifat konvergen, bukan konvergen ya, tapi konvergen. Konvergen itu berarti dia bersifat mengumpulkan sinar. Artinya, ketika ada seberkas sinar yang mengenai permukaan cermin cekung, maka dia akan dipantulkan pada satu titik yang disebut dengan titik fokus atau titik api. Nah, perlu diketahui bahwasanya untuk ruangan 1 itu dia antara cermin ya dengan titik fokus. Kemudian, ruangan 2 berada di antara F dan R. Sementara ruangan 3 itu berada pada titik R dan tak hingga. Jadi sampai ke sana nyapa-nyapa hingga deh pokoknya. Sementara ruangan 4 ini dia berada di belakang cermin atau ruangan maya. Kemudian kita akan membahas sifat-sifat sinar istimewa pada cermin cekung. Bukan cembung ya, ini salah, sorry. Nah, yang pertama adalah sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan menuju titik fokus. Oke, kita langsung gambarin aja. Sinar datang sejajar sumbu utama, berarti panahnya ke kanan ya. Dipantulkan, kalau dipantulkan berarti dia gini, seret gitu ya. Dipantulkan menuju titik fokus. Nah, untuk pemantulannya ini panahnya ke bawah. Jadi gini, oke. Datangnya ke sini, kemudian dipantulkan ke bawah. Gitu. Kita lanjut yang kedua. Sinar yang menuju titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Nih, sinar datang menuju titik fokus ya, berarti panahnya ke sini, dipantulkan sejajar sumbu utama. Nah, seperti ini dia. Yang ketiga adalah sinar yang menuju pusat kelengkungan akan dipantulkan kembali melalui pusat kelengkungan cermin. Jadi, seperti ini ya gambarnya. Sinarnya menuju pusat kelengkungan cermin, berarti ke bawah ya panahnya, kemudian dipantulkan kembali menuju pusat kelengkungan cermin. Yang terakhir itu adalah persamaan pada cermin cekung ya, bukan cembung. Dan sebenarnya persamaan pada cermin cekung dan cermin cembung itu dia sama persis. Seperti yang pertama, R sama dengan 2 dikali F ya. Kemudian 1 per F sama dengan 1 per S tambah 1 per S aksen. Kemudian M sama dengan S per S aksen, dan juga H dibagi H aksen itu dia sama persis. Yang membedakan hanya nanti tanda positif negatifnya saja. Untuk tandanya tadi sudah saya jelaskan ya di awal, silakan dipahami kembali, diulang kembali. Kemudian untuk contoh soalnya, adik-adik silakan lihat video saya mengenai pembahasan soal LKS Intan Pariwara bab alat optik. Di sana sudah lengkap ya. Pokoknya pembahasan mengenai soal-soal alat optik di sana sudah lengkap semua. Dari pemantulan cahaya cermin datar, cermin cekung, cembung, lensa pun juga ada. Silakan dipantengin aja di sana. Kemudian kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan komen aja atau hubungi saya di sosial media yang udah tertera. Kemudian jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.